Jadi mungkin saya kasih waktu dan tempatnya kepada Schneider untuk membahas masalah home automation. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih waktunya. Sebenarnya kita benar-benar hanya open dialog, kita benar-benar mendengar apa sih permasalahan yang sering teman-teman alami gitu. Dan sekarang saya banyak belajar gitu ya. Oh, oke, ternyata energi manajemen yang seperti kalau Schneider kan selalu ngomong, oke, Schneider itu artinya energi manajemen. Tapi memang tidak selalu mengenai produknya apa, tidak selalu mengenai bagaimana, tapi ternyata juga bagaimana perilaku kita, gitu ya, bahan-bahan apa yang dipilih. Nah, saya cuma mau sharing aja. Kita memang memiliki, ya ini home automation, kita sebutnya Wiser. Kita mau sharing kata Apana mungkin ya. Jadi adalah customer kita seorang owner Airbnb di Ubud gitu. Jadi dia datang ke kita dengan masalah, dia memiliki permasalahan di mengontrol listrik yang jauh, sedangkan saya base di Jakarta. Berarti seperti itu. Nah ini ya kita sharing aja. Kita mungkin bisa membantu menjadi opsi salah satu opsi dari penyelesaian masalah teman-teman sekalian. Tapi nanti lebih detailnya mungkin hari Senin kita punya sesi sendiri di WhatsApp group. Jika ada pertanyaan yang lebih detail, lebih teknis, kita akan siap. Baik itu mengenai home automation atau mungkin mengenai desain. Apa yang bisa kita bantu mengenai jika tadi kita nggak kepingin desain kita tuh kelihatan saklar sama stop kontaknya, kita pingin bisa customize, kita mungkin bisa bantu itu. Mungkin teman-teman ya lihat ya kanvas di sekeliling kita itu sebenarnya ada saklarnya, cuman kita bisa personalize gitu. Jadi itu memang salah satu yang ingin kita tunjukin aja. Iya, itu kanvasnya boleh dipegang kok, boleh dipegang. Iya, kanvasnya boleh dipegang, saklarnya juga boleh dipegang. Itu coba di try deh. Kita memang menyisipkan kanvas-kanvas ini di sekitar teman-teman biar bisa dirasakan cara pegangnya. Ya, jadi kelebihannya memang kita kayaknya baru kita deh. Bahkan nggak hanya di Indonesia tapi di dunia, saklar yang kita bisa printing seperti ini dan menutupi semua bentuk saklarnya dan bisa sesuai dengan backgroundnya. Nah kalau yang ini adalah saklar untuk Wisernya ya. Jadi kita boleh kalau. Nah, jadi itu ada siapa tuh? Oh. Bagi yang sudah berkeluarga. Ini bukan nama saya, bukan. Bagi yang sudah berkeluarga, biar ingat anak istri kan. Jadi jadi pas waktu mau hidupin aku, Tapi katanya jangan mantan. Oh iya pasti ya. Jangan saya, jangan mantan ya sih. Lihat. Bahaya. Ya, jadi itu sedikit yang kita mau sharing, baik dari sisi mechanical-nya untuk yang bisa sesuai dengan interior design maupun dari home automation yang mungkin bisa menyumbang dari sisi energi efisiensi di rumah. Boleh dipegang. Ini Schneider kan saya ada buat market miniatur. Mungkin mau di demo biar bisa tahu. Langsung dari tablet ke sini ya. Ya, jadi memang kita menggunakan Zigbee. Jadi teknologinya pakai Zigbee dan kita mengontrolnya menggunakan internet pakai Wi-Fi. Kita bisa koneksikan lewat gadget, Android, Apple saja. Biasanya menggunakan internet, kita tidak menggunakan cabling karena untuk residensial kita preferring menggunakan Wi-Fi. Di sini kita biasanya ada tiga tools yang kita pakai. Yang pertama adalah koordinatornya melalui gateway-nya, yang kedua adalah routernya. Semua device di sini bisa berfungsi sebagai router.
Ya, ini adalah gateway-nya. Dia mengkoordinir semua tools yang ada di sini. Semua device-nya bisa berfungsi sebagai router. Dan juga kita punya sensor, gitu. Jadi pengaturannya tidak hanya lighting, curtain, tapi juga sensor, TV dan AC, gitu. Jadi sensornya itu misalnya apa tadi, water leakage, lalu kalau door open sensor juga bisa, misalnya pintunya ternyata terbuka atau tertutup, kayak saya ini. Nah, jadi mungkin sekali lagi detailnya nanti hari Senin aja, tapi ini kalau ada yang mau main-main dengan tablet ini bisa. Jadi tidak hanya lighting, tapi kita juga bisa mengontrol suatu momen. Jadi kita mau create kita di rumah semua lampu mau nyala, AC nyala, kita bisa create curtain turun, atau kita pergi, kita bisa atur sebenarnya sesuai konfigurasi keinginan kita, atau kita pergi curtainnya separuh aja, jadi masih ada cahaya masuk, curtainnya separuh aja, itu bisa dikontrol dari sini. Terus dia nggak ada server lagi menerima data. Nggak ada, kita jadi semuanya di sini. Gitu. Kalau AC pakai IR converter. Ada alat lagi pasang kasih. Ada, ya, kita pasang di situ. Merek Snyder juga. Ya, satu. AC-nya nggak merek. Sudah, maksudnya ahlinya. Ada linear converternya, itu satu rangkaian dari si Wiser tadi. Beda dengan proyek. Kita baru di Jakarta. Terus terang memang ini kita dalam rangka kenalan lah. Nanti dari Medan kita ke Surabaya, ke Bali. Kalau misalnya kan ada orang kan pengennya kalau di rumahnya itu ada smart panel juga gitu. Schneider ada apa produksi smart panelnya gitu untuk manual gitu di dalam rumah. Di dalam rumah sebenarnya smart panel kita tuh lebih ke building ya, ya. Jadi memang kalau di rumah kita lebih memfokuskannya menggunakan Wiser ini saja karena lebih sederhana dan lebih mudah diterapkan. Tapi kalau memang untuk building kita ada smart panelnya, gitu. Jadi ya semua pengontrolan ada di panel tersebut. Jadi sesuai segmennya. Ya, kalau memang kiranya smart panel itu ingin diaplikasikan di rumah pun bisa. Karena kan keseringan kan rumah di Medan ini kan kadang-kadang kita ada wifi atau gimana gitu. Kalau misalnya kita mau aplikasikan itu kan lebih baik gitu. Ya berarti itu merupakan sistem yang berbeda, itu adalah opsi sih, jadi bisa dipilih. Ya mau pilih yang sistem yang ini. Itu mungkin ada pertanyaan lain. Yang mengendalikan wifi ya. Jadi kalau misalnya di Medan ini salah satu kendalanya itu wifi untuk di rumah sendiri kadang masalah gitu ya. Nah kalau misalnya jadi konfigurasi yang ada di luar tidak ada cara lain jadi supaya tetap bisa diaktifkan ininya makanya ya otomasinya tadi atau memang tidak bisa sama sekali ketika wifi bermasalah. Oh sebenarnya kalau kita menggunakan internet kayak Indihome atau apa gitu kan, itu kita bisa asal ada jaringan internet di intinya. Nah, ya, kalau ada kerusakan jaringan nggak bisa nah itu kerusakan jaringan ya berarti tergantung dari providernya ya. Boleh. Jadi kan tadi ceritain Bu Nika bisa momennya. Kita juga udah bisa bikin misalnya maunya setiap jam 6 sore menghidupkan lampu mana, mematikan lampu mana, itu tidak perlu kita lakukan manual, itu bisa kita lakukan secara berulang. Dan kalau misalnya internet bermasalah, itu tidak menjadi masalah. Internet hanya fungsinya untuk mengendalikan dari jarak jauh momen yang sudah diciptakan atau semua kecanggihan yang udah kita minta sama mereka sudah terjadi secara manual kalau repetitif. Hanya special case yang kita mau cek dari luar apakah nyala atau tidak. Misalnya bapak lagi di luar terus anak saya kok belum tidur lampunya masih nyala, bisa dilihat dari sini seperti itu. Jadi itu yang kita sebut salah satu schedulingnya. Jadi ya ada yang kita bisa kontrol di luar
yang case by case atau yang sifatnya scheduling. Ini bisa di-combine ke Alexa atau Google Home atau Siri? Ya. Bisa. Kita sedang arah sana dan memang ke arah Google Home gitu. Ya. Alexa juga Di ada ya Indonesia kemarin akan ya? nanti semester 2. Semester 2 kita akan mulai koneksi ke Google Home. Oke, mungkin ini ada pertanyaan dari Kotoni ya. Masalah Saya kan praktisi yang lebih orientasi ke tim. Nah, itu mengenai timnya gimana? Kita sudah mengkoordinir dengan zone kita. PIM-nya kita akan bantu lewat sistem integrator kita. Jadi semua memang pemasangan ini kita harus koordinasi dengan sistem integrator sih, mau tidak mau gitu. Jadi PIM akan lewat sistem integrator. kita akan masuk ke mungkin Bapak Simon dari arsitek Simon Doni, boleh sharing sedikit Ko Simon. Boleh dong tuh. Oke, Ko Simon di sini aja Ko, ke depan aja Ko. Iya tuh. Iya, digandeng Ko ini. Gak apa-apa Ko, kita juga tadi sharing-sharing aja sih, tiba-tiba buka Instagram arsiteknya, terus kita kayak curhat-curhat soal desain gitu, apa segala macam. Iya. Bagus ya. Itu dunia handle sih. Maksudnya dunia cerita. Oh iya ada yang tukang handle mana nih? Lima Rooftop. Itu bangunan yang baru itu bangun lagi ya? Yang di sebelahnya itu diterusin oleh Apik. Oh, oke. Yang bagian yang lantai 4 ini ada lagi. Aku lihat ada penambahan atap gitu ya. Gak usah Apik ya, tadi. Itu dulu kan kita lagi bikin yang lantai 3. Di satu gedung ini ada banyak proyek. Lantai 5 yang pertama ini. Nah, ini. Lantai 5 dan 6. Extension pertama. Extensionnya ya. Ya. Oke, di sini karena kita tadi ngebahas soal detail ya. Tadi kita ngebahas soal detail dan energy saving gitu loh. Nah, dari Koko sendiri bisa nggak sharing ke kita soal masalah energy saving di proyek Koko gitu, sama mungkin beberapa detail yang berhubungan dengan electrical gitu loh. Sesuatu yang seperti itu gitu. Kalau untuk proyek yang ini, yang 5 rooftop, karena kebetulan dia namanya rooftop, otomatis lighting sangat penting, terutama di lantai 6 yang terbuka ini. Awalnya itu di lantai 5 masih kosong, nah ini lantai 6. Yang di sini ya? Ya betul. Dia lantai 5 itu kosong semua, jadi kita tambah satu masa di atas. Itu hampir semua bahannya dari baja dan lantai hebel. Pertimbangannya karena kita kan belum tahu benar kekuatan struktur lamanya. Oke. Waktu ruko-ruko lama dijual, jadi kita suruh orang struktur itu banyak pakai besi H Untuk ngebangun bangunan yang kayak perkenalannya lotingnya segitu. ini existingnya ya? Besinya itu pas ada fotonya ya. Dulunya cuma untuk naruh kompresor AC, di bawahnya logo sekali keluarga. Sampai sekarang logo sekali keluarga masih ada, nanti 1 dan 2 dan 3. Lain nanti 3 pun sudah berubah jadi 5 karaoke premium. Pertimbangannya bangsa kalau keluarga kan nggak terlalu besar sekarang kan, jadi mereka betul. Karena sudah ada 5 rooftop bar, ada gudang karaoke, kan yang karaoke satunya ada. Dan kerjaan lantai 3, tambahan 5 ruangan lagi. Itu baru selesai. Ya, ini rooftopnya pekerjaan baja oleh Pak Omega. Jadi di stabilisator gambar kami ada bentang yang besar. Bentangnya sekitar 7 meter, 6 meter lebih. Tadi ada kayak honeycomb gitu tadi kan? Strukturnya tadi. Cuman di Jakarta juga ada restoran namanya Lima juga ya. Iya, kalau Dia belum tahu. Owner kayak sebenarnya tahu, tapi diam-diam. Mungkin secara ownernya agak aneh. Lokus itu juga Jakarta juga ada lokus. Iya. Maka mereka juga ganti jadi Z di belakangnya. Tadi yang foto yang ada lift tadi, Yang ini ya? itu lightingnya lighting tampak yang lama di overall di makeup ulang. Itu kayu ya. Ya betul, kayu damar. Kayu damar laut ya. Kayu damar laut tadinya mau pakai synthetic wood. Kalau pertimbangan cuaca, kita sebenarnya banyak supply kayu. Iya. Karena banyak supply kayu bekas yang banyak,
dia supply semua. Hampir semua kayu yang dari sana dari owner, backingnya, dan kita nggak jadi pakai kayu sintetis lagi. Cuma tantangannya di sini ketika siang itu panas itu karena penggunaan kaca. Lantai 5-nya kerasa panas karena atasnya itu cuma lantai tanpa treatment. Ya, kalau treatment isolasi panas sih, karena ketimbangan mereka cuma buka pas jam 5 sore ke atas. Kalau dia buka siang itu pasti nggak mungkin, tidak ada treatment panas. Satu itu nggak masalah, lantai hebel itu kan ringan. Lantai hebel itu cuma sekitar 5 cm nggak salah ya. Itu datangin dari Bandung nggak salah. Beli gas cetak, dicetak sesuai ukuran yang kami pesan. Datang tinggal kalau nggak salah ada kasih warna tipis lagi di atas. Nah, tipis habis itu tinggal coloskan lagi. Total jadinya sekitar 8 cm kayaknya. Jadi kita berharap semua karena pengen ringan. Kalau pakai lantai kalsium 2 cm itu sebenarnya lebih ringan lagi. Cuma kan pertimbangan faktor kan. Betul, kita risiko bocor. Ini aja sekarang kalau kita tergenang. Iya, makanya ini ternyata ada kelemahan juga. Kemarin tuh begitu lantai cor hebel itu kan kita agak susah ngatur hellingnya, hampir semua rata. Dan kadang-kadang kalau air di floatingnya mampet kan dia tergenang kan, pas tergenang tuh lama-lama ada bocor halus. Tapi berusaha buat kamu ya. Jadi jadi lantai 4 ya karaoke. Kalau di lantai 4 tuh saking suksesnya orang pengen gitu nambah lagi. Mereka tuh kenapa ada lantai 3 di karaoke lagi. Itu hampir selalu penuh lantai 4 karaoke. Minimum casnya murah. Oke, ini jadi gosip-gosip nomor ya. Terus itu jadi hitam ya. Oke. Berarti ini sirkulasinya pakai lift ya Bang? Iya, Lift semua. Bisa sih dari tangga. Capek aja lah. Itu dari kalkulasi ya. Tadi kan ini ngomong energi nih dari kalkulasi. Kalau satu orang naik lift berarti satu ya jalan gitu ya. Sebenarnya memang secara energi kurang diperhitungkan sih. Karena mereka memang pengen orang langsung naik ke atas. Karena pasarnya berbeda. Yang ke lantai 5 itu kan beda dengan lantai 1 dan 2. Jadi orang nggak mungkin disuruh naik tangga 4 lantai ke atas kan, lebih ke bawah. Sama mereka lokus. Nah, itu sebenarnya lokus premium. Karena izin karaoke ini kan izin lokus. 5 itu izinnya cuma restoran dan bar. Berarti penggunaan di lantai 4 ya bawahnya itu tidak ada wine bar sama KTV-nya. KTV lantai 3. Oh, itu lantai 3 ya? Lantai 3 ya. 3 sekarang bisa fungsional lantai 3 juga. Lantai 1 buka, 3 buka, 5 buka. Ada sistem automation ya tuh? Nggak ada sih. Ada automationnya, hasilnya ada automationnya Nggak terlalu diperhitungkan. Sempat cek kemarin juga habis semua di struktur fisik dan posisinya nggak tahu sih. Itu belum hitung kayu-kayu yang masukin ya. Budget apartemen studio sih sekitar 10 juta. Untuk sistemnya 10 juta. Belum pemasangan. Oke. Pemasangan itu menggunakan panel netral. Kalau kafe kayak gini harus dilihat sih sebenarnya kebutuhannya lebih ke mana gitu. Selain lighting, mungkin lighting aja kali ya. Yang pertama ya, kalau saya lihat masalahnya di kafe lighting, kedua di air conditioning-nya, kedua, ketiga, ini kan top kalau kerja ubah, mungkin di atapnya Tuh, desain awalnya sebenarnya pada saat kita ajukan desain itu 80% itu tertutup sebenarnya. Mereka sudah tahu, cuma karena pengen view lebih besar akhirnya cuma 20% malah indoor. Tadinya lantai 6 itu ada atap besar sebenarnya rencananya, cuma karena masalah budget nggak jadi. Itu ditambah di sini lantai 5 aja. Begitu bilang 10 juta aja semua pada heboh nih dia suaranya. Baru nyampe ini. Karena murah loh itu. Dia mau deh. Ini sudah. Di kamu dong. Mimin tarik saudara gua. Dengan catatan mungkin lightingnya 2, ada sensor, ada gateway dan 1 infrared.
infrared mungkin bisa buat TV atau buat AC, seperti itu sih. Berarti kalau untuk pakai perhitungannya beda lagi. Beda lagi, dan yang kita bisa sarankan sih survei dulu, apakah benar-benar butuh apa enggak gitu. Jadi kadang-kadang orang pinginnya saya mau sensor di sini. Tidak perlu semuanya disensorin. Mungkin satu tempat yang strategis dengan diameter kalau tidak ada halangan 20 meter itu bisa kok. Radius ya, Radius 20 meter itu ya. sensor bisa kok. Jadi survei dulu butuhnya berapa, jadi lebih efisien lah. Jadi nggak semuanya harus dipasang gitu. Itu sih. Kalau studi apartemen tadi saya bilang 10 jutaan itu kan karena mungkin kebutuhannya yang satu lighting, yang satu sensor deteksi, motion sensor ada orang apa enggak, yang satu lagi AC, dan yang satu lagi gateway-nya. Itu sih. Surveinya udah ada ya di Medan? Kita sebenarnya dari Jakarta itu akan handle ke arah Indonesia Barat, dari Surabaya akan handle Indonesia Timur, dan sistem integrator kita sudah sangat biasa keliling Sumatera. Gitu. Dia memang udah puluhan tahun pengalamannya lah ya, dan banyak kliennya di Medan dan Sumatera Selatan sih rata-rata.